Baik anak-anak, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 luar biasa. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian hari ini baik, sehat, dan tetap semangat ya. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama. Doa pada pagi hari ini akan dipimpin oleh salah satu teman kalian yang datang lebih awal pada pagi hari ini. Siapa? Angkat tangan. Oh iya, Farida, silakan maju ke depan untuk memimpin berdoa. Terima kasih. Anak-anak, pada pagi hari ini bersama dengan Pak Rohim, kalian akan belajar materi tentang membaca nyaring. Nah, di antara kalian kira-kira ada yang sudah tahu apa membaca nyaring itu? Oh iya, silakan. Mbak Eka, apa membaca nyaring itu? Oh iya, bagus. Membaca dengan bersuara. Siapa lagi? Oh iya, Pak Musa, apa membaca nyaring itu? Oh iya, membaca dengan keras. Jadi anak-anak, kita perhatikan kedua jawaban temanmu tadi sudah bagus, sudah benar ya. Yang dinamakan membaca nyaring adalah membaca dengan mengeluarkan suara. Nah, hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan saat membaca nyaring? Yang pertama anak-anak ya, kita perhatikan lafalnya. Yang kedua yang perlu kita perhatikan lagi adalah intonasi. Dan yang ketiga dalam membaca nyaring yang perlu kita perhatikan adalah tanda bacanya. Nah anak-anak, pada pagi hari ini tugas kalian nanti yang pertama, satu ya, membuat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 anak ya, terdiri dari 3 anak. Yang sudah mendapatkan kelompok nanti silakan siap-siap bergiliran maju ke depan untuk mempraktikkan membaca teks percakapan, dan tentunya dengan memperhatikan yang namanya lafal. Anak-anak ya, lafalnya harus jelas ya, cara melafalkannya harus jelas supaya pendengar nanti dapat mendengar dengan baik. Kemudian yang kedua, intonasi lagunya, nadanya ya. Ada yang nada tinggi, ada nada rendah. Nah itu nanti saling berhubungan dengan tanda baca. Di situ kalau ada tanda baca titik, bagaimana cara membacanya. Kalau ada tanda baca tanda tanya, bagaimana cara membacanya. Kalau di situ ada tanda baca seru, bagaimana cara membacanya. Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi anak-anak, nanti kalau dalam satu kelompok 3 anak itu maju ke depan, nanti akan mempraktekkan teks percakapan. Di sini teks percakapannya sudah disiapkan sama Pak Rohim ini ya. Ini teks percakapannya nanti akan dibagi karena di dalam kelompok ada 3 anak, nanti masing-masing akan membawa teks percakapan satu persatu. Ingat anak-anak ya, yang perlu diperhatikan tadi apa? Ada 3 ya, yaitu lafal, intonasi, kemudian tanda baca. Dan ingat anak-anak, pada saat kalian nanti mempraktikkan percakapan, nanti akan dinilai sama Pak Rohim ya. Bagaimana cara kalian membaca, apakah sudah lancar ya. Kemudian saya nilai lagi bagaimana cara kalian melafalkannya, apakah sudah jelas. Kemudian bagaimana intonasinya. Kemudian lagi tanda bacanya bagaimana, kalau ada titik kalian bunyikan bagaimana. Seperti itu anak-anak ya. Bisa dipahami anak-anak? Kalau sudah paham anak-anak, siapa yang sudah siap untuk maju ke depan untuk memperhatikan percakapan? Oh ya,
dari kelompoknya Mbak Ida, ya. Siapa saja anggotanya? Mbak Eka, Mbak Farida. Baik, maju ke depan. Jadi dalam percakapan ini nanti anak-anak akan ada 3 orang, 3 anak ya. Jadi di sini ceritanya, ini Budi dan Tigor pergi ke rumah Alex. Setiba di rumah Alex, mereka melihat Budi sedang membersihkan rumah. Silakan maju ke depan, kelompok yang sudah siap untuk memperhatikan. Ini saya bagi teksnya. Ya, terima kasih. Anak-anak luar biasa sekali. Beri tepuk tangan yang meriah buat teman kalian yang sudah mempraktikkan percakapan di depan. Untuk selanjutnya giliran kelompok yang lain. Anak-anak, kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai kita laksanakan. Ya, hari ini tadi kita belajar tentang apa? Ia membaca nyaring. Pinter untuk Mbak Winda ya. Jadi anak-anak, yang namanya membaca nyaring itu adalah membaca dengan mengeluarkan suara ya. Supaya apa? Supaya pendengar itu tahu. Karena kita membaca nyaring itu tidak untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Besok materi kita lanjut membaca cerpen anak-anak ya. Maka dari itu anak-anak silakan dipelajari buku tema kalian. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini cukup. Apakah ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Kalau tidak ada, kita akhiri. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, kegiatan sudah selesai. Anak-anak jangan lupa ya, nanti langsung pulang, tidak boleh kemana-mana. Dan kita ketemu besok pada kegiatan yaitu membaca dongeng. Anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.